يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, dalam ajaran agama Islam terdapat beberapa amalan ibadah yang jika dilakukan dapat mengundang kehadiran malaikat ke rumah kita. Tidak hanya sekedar hadir, malaikat-malaikat ini juga akan memberikan rahmat kepada penghuni rumah tersebut. Kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga, sekaligus sebagai tempat yang sering dikunjungi oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan para malaikat untuk mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah merupakan harapan bagi seluruh orang yang beriman. Namun, malaikat tidak akan datang secara sembarangan ke suatu rumah jika di dalam rumahnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa saja tanda-tanda rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat? Yang pertama, rumah yang sering dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Rumah yang sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an akan memiliki dampak yang luar biasa. Hal itu diisyaratkan oleh seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, dan atsar ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya, akan dihadiri atau dipenuhi oleh para malaikat. Setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut, dan akan banyak kebaikan dan ketenangan dalam rumah tersebut. Maka sebaliknya, jika rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka akan terasa sempit bagi penghuninya, akan ditinggalkan oleh para malaikat, akan dihadiri oleh setan, dan akan sedikit kebaikannya. Tidak hanya itu, malaikat tersebut juga akan menyebut nama si pembaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah SAW dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali lipat untuknya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, kalau orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan meski sedikit ataupun banyak. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tabrani. Yang ketiga, rumah yang diisi oleh zikir. Tanda-tanda rumah yang sering dikunjungi malaikat
adalah di mana penghuni rumah rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang diisi oleh lafaz zikir akan mengundang malaikat untuk turun ke rumah tersebut dan merahmati penghuni rumah yang sedang berzikir. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat adalah rajin bersedekah. Yang keempat, rajin bersedekah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, malaikat selalu turun di pagi hari, terutama saat masuk waktu subuh. Mereka akan mendoakan hamba-hamba Allah yang bersedekah di waktu subuh, seperti yang tercantum dalam hadis berikut yang berbunyi, tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya yaitu berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Sedangkan yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan yang kelima, sholat tepat waktu. Seperti yang telah diajarkan dalam Islam, malaikat mendapatkan tugas untuk mengawasi manusia sepanjang waktu. Setiap hari mereka akan melaporkan amalan-amalan yang sudah dikerjakan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama amalan sholat. Bahkan saking pentingnya amalan sholat, terdapat hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat. Kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, itulah 5 tanda-tanda rumah yang selalu dihadiri para malaikat. Bahkan malaikat ini pun memberi rahmat dan mendoakan kebaikan penghuni rumah tersebut. Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam lindungannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.